Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita pada siang hari ini di Syarah Tuhfatul Atfal wal Iman fi Tajwidil Quran. Ya, semoga apa yang kita lakukan dalam sehari ini nanti menjadi bukti bahwasanya kita ini ingin menjadi seorang yang Allah cintai, dengan kita ingin bisa membaca Al-Quran, firman-Nya Allah dengan cara yang memang Allah ridhoi. Ini dengan tartil. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang Allah turunkan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah. Adapun orang-orang yang mengkufurinya, kenapa? Karena mereka beriman kepadanya. Adapun orang-orang yang mengkufurinya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tartil. Apa itu tartil? Ya, kemarin ada yang terlewat ibu-ibu ya. Jadi ada sebuah istilah yang selama ini sering kita dengar, yakni tartil. Tapi kita sering banyak mendefinisikan istilah tartil itu sendiri. Padahal ada definisi yang sudah diberikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana ini dinukilkan di dalam Al-Imam Al-Jazari di dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Kita ibu, ini kan jadi guru tajwid nih. Hendaknya kita mengetahui tokoh-tokoh yang berperan andil. Ini para ulama yang berjasa di dalam bidang ilmu ini. Saya mau tanya sedikit nih. Kalau biasanya olahraga kan harus ada pemanasan ya. Ya ini juga pemanasan dulu. Gimana? Oh iya. Nah inilah pentingnya punya istri ibu ya. Ada yang ngingetin. Kalau saya dulu ya udah langsung aja gitu. Nah, lanjut. Ada pembelajar ilmu hadis. Kira-kira kalau ditanyain, Mas kuliah jurusan apa? Hadis. Kenal Imam Bukhari enggak? Enggak kenal. Pernah dengar buku namanya Sahih Bukhari enggak? Enggak kenal juga. Kira-kira itu kuliahnya cuma tidur atau tidur nian ibu? Tidur nian itu ya. Dia ngaku pembelajar ilmu hadis, tapi enggak kenal Imam Bukhari. Enggak kenal Sahih Bukhari. Nah, di dalam bidang tajwid dan qiraat ada ulama besar ibu. Namanya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Ini harus hafal, karena kedudukan beliau di dalam bidang ilmu qiraat itu seperti kedudukannya Imam Bukhari di dalam bidang ilmu hadis ya. Jadi ulama besar nih bu, harus hafal nih. Jangan sampai nggak tahu. Ibu ngajar tajwid betul. Kenal Imam Ibnul Jazari? Enggak kenal. Waduh. Kredibilitas kita sebagai pengajar tajwid perlu dipertanyakan itu. Nah, kemarin belum tahu Sokter ya, sekarang udah tahu kan? Alhamdulillah. Oke. Di dalam kitab beliau An-Nashr fi Qira'atil Ashr. Ini ada 2 jilid. Kalau cetakan terbaru, tahqiqannya saya Aiman Rozi Suwaid hafizallahu taala, ada 5 jilid. Ini kitab induk ilmu qiraat dan ilmu tajwid India. Tapi mohon maaf belum ada terjemahannya. Ya mungkin ibu-ibu di sini nanti akan ada yang bisa menerjemahkan insyaallah.
Amin. Kalau bukan kita ya anak cucu kita. Yakin nggak Ibu? Nggak yakin? Nah, ini nih. Harus yakin Ibu. Nah, kitab An-Nashr ini Ibu yang membahas tentang qiraat 10 seluk-beluknya, termasuk juga ilmu tajwid dibahas di dalamnya. Itu selevel kata para ulama dengan Sahih Bukhari di dalam ilmu hadis. Maka harus tahu di sini. Nah, di dalam An-Nashr disebutkan ada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Menjelaskan tentang tartil. At-tartilu huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Jadi tartil itu ada dua komponen penting Ibu. Pertama, tajwidul hurufi, mentajwidkan huruf-huruf yang diucapkan. Ya, apa kemarin tajwid? Ilmu yang pelajari tata cara baca Al-Quran dengan benar, alias membaca huruf-huruf hijaiyah ketika baca Al-Quran dengan benar, dengan baik, berdasarkan riwayat, berdasarkan teori yang ada dalam kitab-kitab tajwid, benar makhrajnya, benar sifatnya. Oke. Udah cukup? Enggak cukup Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian. Yang kedua, wa ma'rifatul wuqufi. Apa itu ma'rifatul wuqufi? Mengetahui tempat-tempat waqaf, mengetahui tempat-tempat berhenti. Karena kalau kita berhenti basing, bisa artinya salah. Contohnya, Budi makan ikan di kali, mati. Dengan Budi memakan ikan di kali mati, beda nggak Ibu? Kucing mayit dilompati kucing hidup, sama ada mayit dilompati kucing hidup, beda nggak? Beda. Gara-gara beda cara berhenti dalam kata, dalam menyusun kalimat, ternyata bisa berimbas perbedaan makna. Nah, masalahnya Ibu, yang kedua ini alhamdulillah sudah di cover oleh para ulama dengan tanda apa? Tanda wakaf lazim, tanda wakaf jaiz, tanda kayak gini, tuh, tanda titik 3, tuh. Tanda wakaf ini yang bikin adalah para ulama wakaf dan ibtida, ulama-ulama tafsir. Jadi kita tinggal ngikutin tanda ini. Mas, dari wakaf ke wakaf panjang itu, tidak cukup nafas. Makanya kemarin kita sarankan Ibu beli mushaf yang ada wakaf dan ibtidanya. Salah satunya Quran As-Shahib tadi. Jadi ada tanda nanti berhenti di sini, mulai dari sini. Ya. Kayak misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi ja'ala lakumus sam'a Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzal. Berhenti di situ. Mulai dari mana? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kita tahu tadi berhentinya dari wa anzal, mulainya dari wa anzal juga. Itu nanti membutuhkan
pengetahuan daripada makna ayat tersebut. Berarti harus menguasai bahasa Arab. Berat nggak? Berat. Makanya penting bagi kita untuk beli Al-Quran mushaf yang ada wakaf dan ibtida'nya. Nanti ada tandanya berhenti di sini, mulai dari situ. Oke, ini selesai. Nah, tinggal yang tajwidul huruf ini memang harus praktek. Di dalam kitab Al-Bidayah fi Ilmi Tajwid disebutkan al-aslu fi ta'allumil qiraatil Qur'anil karimi huwa talaqqi wal musyafahah min afwahi ulama'il mutqin. Pondasi dasarnya belajar membaca Al-Quran Al-Karim itu dengan talaqi dan musyafahah kepada para alim di dalam bidang tajwid yang mereka ini benar-benar mutqin, bacaannya fasih. Jadi ini harus talaqi, Ibu Bapak. Talaqi itu gimana? Murid baca, guru ngoreksi yang benar seperti ini. Misal kita coba, Ibu, kita ucapkan huruf sin, coba as, baca. Nanti saya cek satu-satu. Misalnya Ibu ada yang salah ngucapin, saya benerkan. Itu talaqi seperti itu. Lanjut ketika baca ayat, misalnya fa amma man a'ta wattaqa, itu bisa ada yang baca gunahnya kurang, dikoreksi sama gurunya. Harus ada yang namanya talaqi. Nggak baca Ibu lihat di televisi, bacanya cak ini, bacaan aku nih pakam nih dah. Nah kan itu kalau kita cuma jenggot di televisi, udah cak-caknya kita inilah paling fasih. Padahal kalau duduk di hadapan guru biasa jadi kena dor. Baru taut dor, salah. Baru au itu kan. Nah penting. Jadi jangan sampai Ibu setelah kajian kita di Dauratul Fathul Alfal ini berhenti. Harus nyari guru yang mutqin. Oke? Baik, sudah. Kita lanjutkan materi kita. Sudah pemanasannya ya? Udah panas Ibu? Nah. Baik. Kita masuk kemarin ikhwa ya. PR-nya udah dikerjakan? Sudah ya? Nah, kita perlu sedikit bahas nih makhrajul huruf. Supaya kita tahu, karena ngucapin ikhwa itu langsung ke makhraj huruf setelahnya. Kemarin ada makhraj umum, secara umum ada 5. Ada al-jauf, itu yang mengalir dari sini ke keluar. Itu jauf, rongga. Tempatnya huruf mad. Ucapin hayu, baca. Sumber suaranya mana itu? Itu kan ngalir semua. Dari sini sampai sono. Betul enggak? Nah, itu namanya jauf. Suara huruf mad. Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya sukun, dan dhammah ketemu wawu sukun. Terus selanjutnya adalah tempatnya huruf hamzah. Ha di sini. Ucapkan tak, tak, a i u, u i a. Sama juga huruf ha di pita suara juga di pangkal tenggorokan aqsal halqi. Ah, hu hi ha, huruf ha. Naik ke atasnya di sini dia, ini katupnya, lisanul mizmar. Ini huruf ain dan huruf ha, namanya pertengahan tenggorokan, wasatul halqa. Ucapkan a, 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 ai, au. Huruf ha juga di situ. Ah, hu, hi, ha. Naik ke atasnya adalah halq. Jadi di sisi ini namanya apa Ibu? Ya di sini ya, ada daging yang turun tuh. Nah. Dengan jadrul lisan, dengan pangkal, bukan pangkal, akar lidah. Huruf kha sama huruf ghain. Ucapkan al, baca. Khakhihu. Ghain juga. Al. Ghaghiru. Sudah ada berapa makhraj? 4. Kita bahas. Terus selanjutnya adalah pangkal lidah. Di sini dia, aqsal lisan. Aqsal lisan ada 2. Saya mau tanya, suara ini keluarnya dari ujung ini atau dari sini, Bu? Ini lagi. Ini atau ini makhrajnya? Ini, coba.
Tidak kan? Bukan berarti. Ini atau ini? Ini. Tidak bunyi pula. Berarti butuh dua. Makhrajnya mana? Ini ketemu itu. Nah. Ini serius Ibu ya. Pangkal lidah atau akasal lisan ada dua. Pertama yang ketemu bagian daging, nih, yang lunak. Ada yang bertemu dengan yang lunak dan yang keras. Yang kalau ketemu yang lunak, namanya huruf qaf. Po, baca. Ti, tu, aku, au. Kalau ketemu yang lunak dan keras, huruf kaf, huruf k biasa. Kakiku, ak. Oke. Sudah ada berapa? 6. Nambah lagi, pertengahan lidah naik ke pucuk. Huruf jim, shin, ya. Aje, ash, ai. Betul, tengah lidah ke atas. Betul. Selanjutnya adalah tepi lidah menuju ke atas semuanya. Ujung lidah di belakang gigi seri. Huruf dot, al, do, di, du. Fahim tuh? Oke. Selanjutnya udah berapa makhraj berarti? 8. Tepi lidah bagian ujung sampai ke penghabisan. Huruf lam ke atas. Al. Huruf L biasa. Selanjutnya huruf nun ke atas juga tapi ujungnya aja. Plus ditambahin udara dari suara dari hidung. An. Udah dapat berapa? 10. Selanjutnya huruf ra, ujung lidah juga ke atas tapi dia nggak senempel huruf nun. Ar, ir, ur. Oke. Sudah dapat 11. Selanjutnya ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri bagian atas. Huruf to, dal, ta. At. Huruf dal sekarang. Ade. Huruf to sekarang. Alpo. Out. Oke. To, ti, tu. Ujung lidah ke sini. Sudah dapat berapa? 12. Selanjutnya ujung lidah menempel gigi seri bagian atas. Menempel ke gigi bagian bawah. Huruf sofir. Sin, sod, zai. As. As. Yang terakhir huruf sod. As. Beda antara sin dengan sod. Bedanya tipis. Itu dia. Oke, lanjut ujung lidah ke gigi seri bagian atas. Huruf dha, dzal, sa. Al. Huruf dha. Huruf dal sekarang. Az. Huruf sa sekarang. As. Oke. Lanjut sekarang gigi seri atas menempel ke bibir bawah. Huruf fa. Af. Fa, fi, fu. Oke, lanjut sekarang bibir, 2 bibir. Ada 3 huruf. Mim, ba, wawu. Am, abe, au. Oke. Sudah, sekarang guna suara nun sukun dan mim sukun. Oke. 17 makhraj sudah kita bahas. Hafal? Hafal? Wah, yang benar. Makanya cukup nggak kita ini 2 hari? Tidak cukup. Makanya harus belajar lagi. Intinya harus ada gambaran, ya. Harus ada gambaran. Nanti kita akan yang ikut ngaji di selanjutnya di tiap seminggu 2 kali kita akan ajukan ke YMP-nya kita apa sih yang dibutuhkan supaya ibu-ibu bisa dapat bukunya secara gratis. Yang penting istiqomah ngaji, gitu ya. Baik, lemak tidak? Lemak nian. Oke, kita lanjut sekarang untuk praktek ikhfa karena makhrajnya udah kita bahas. Jadi kalau misalnya nun sukun ketemu sod, ya langsung ngucapin nun sukun dari makhrajnya huruf sod. Ujung lidah nempel gigi seri bagian bawah, bagian dalam. As, ucapin di situ. Al-so, kayak gitu. Oke, kita langsung mulai. Mulai saya. Fa idza faraghta fansab. Sekarang yang tanwin. Fa yadharuha qa'afan.
fayadharuha qa'an safsafa. Jadi ada temponya agak panjang ya. Oke, lanjut. Sekarang huruf dzal, sif dza. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ingat tadi dzal mana? Ujung lidah nempel gigi seri bagian atas ini. Jadi langsung ke situ. Wa yunzi baca. Seperti itu. Faham tuh? Sekarang yang tanwin. Sayasla naran dzata lahab. Oke. Sekarang sif dza tsana huruf tsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Sekarang yang tanwin. Wa kuntum azwajan thalathah. Sif dza tsana kam huruf kaf. Wa wada'na 'anka wizrak. Jadi ang dia. Ya, karena huruf kaf di situ makhrajnya. Oke. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Sekarang huruf jim. La yusminu wa la yughni min ju'. Ada tanbihat, kalau dicatat tidak apa. Untuk huruf-huruf yang makhrajnya itu lidah menuju langit-langit atas, maka ketika mengucapkan ikhwa tidak boleh ditempelkan. Ya. Untuk huruf-huruf yang makhrajnya lidah ke langit-langit atas, itu tidak boleh sampai nempel. Contohnya huruf jim nih, jangan sampai kayak gini. Ming itu terlalu nempel. Tapi jangan sampai ditempel kan. Nah, ini termasuk huruf ta, dal, ta juga. Ada juga kalau penjelasannya saya Imam Suwaid hafizallahu taala, kalau misalnya di ikhfa, intinya diarahkan ke makhraj setelahnya tanpa ada penekanan. Ya, definisi tersebut tentu saja harus dibarengi dengan praktek dan talaki. Diarahkan ke makhraj setelahnya tanpa ada penekanan. Jadi ketika ketemu huruf fa, fu, baru ketika fu baru ditekan. Ketika ikhfa-nya enggak ditekan. Zal tadi juga sama. Yun, enggak sampai yun. Ya enggak. Tapi dia memang menuju ke makhraj setelahnya tanpa ada penekanan. Nah, termasuk jim. Jim kayak ini, ja, ji, ju. Ketika nusukun ketemu jim, jangan sampai ditekan nian, kayak ngucapin huruf jim yang asli. Ja, ji, ju kayak ini. Min ju, kalau nekan. Min ju, seperti itu. Ya, itu definisi yang memang harus dibarengi dengan praktek. Lanjut, sekarang yang tanwin. Fasbir sabran jamila. Fasbir ke jim, sabran jamila. Lidah naik ya. Sekarang yang huruf shin sama juga. Bedanya dengan jin, kalau shin ini renggang dia. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang tanwin. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.
Sekarang huruf qaf. Dia agak tapi tebal dia. Tebal itu suaranya berat menuju ke atas arah suaranya. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim muqa'ir. Munqair. Saya mau ngetes. Nakhlimmu. Tanwin ketemu mim. Hukumnya apa? Idgham apa? Idgham bi gunnah. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Ajam Zuri. Gimana kata beliau? Bisa jawab? Wah, kalau bisa jawab. Aduh, wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fi bi gunnatin biyan mu. Ruhnya ya nun mim wawu. Mas Baktiar. Wih, mantap itu. Dihafalin Ibu ya habis ini. Baik, insyaallah amin ya rabbal amin. Siap ngapal enggak? Siap ngapal enggak? Siap ya? Haruslah. Yang tanwin. Lahiyatan qulubuhum. Oke, sip. Sekarang huruf sin. Wa qalal insanu ma laha. Yang tanwin. Illa qilan salaman salama. Illa qilan salaman salama. Sekarang huruf dal. Ingat berarti tidak ditempelkan. Tadi dal makronya mana? Ujung lidah ke pangkal gigi saya. Kalau ibu-ibu letakkan di sini, jadinya izhar nanti nun. Karena berdekatan makronya. Ya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Oke, yang tanwin sekarang wa ka'san dihaqa. Kadarnya berapa harokat Mas Baktiar? Enggak pakai harokat, sesuai dengan talaki. Ada yang mengatakan di kitab tajwid 2 harokat. Tapi kata saya Marzuki Suwaid, yaitu harus bisa dengan cara talaki. Yang dihitungi dengan harokat itu nanti adalah mad. Atau gunnah tidak. Kami mengambil pendapat yang tersebut. Oke. Ini ya talaki. Ta sekarang. Ta huruf tebal. Huruf tebal itu atau huruf tafkhim, ciri-cirinya suara fathahnya, vokalnya o. Apa aja berarti? To, so, bo, zo, ko, ro, go. Ya. Maka itu semua termasuk huruf tafkhim. Huruf tafkhim yang masuk dalam kategori huruf ikhfa hakiki itu ada huruf ta, huruf dal, huruf ta, huruf dha, huruf sad, huruf dad dan huruf qaf, ada 5. Jadi ngucapnya suaranya juga tebal, berat dia. Tafkhim atau tebal itu gemas suara mengumpul dalam mulut. Jadi kayak ini suaranya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Min, bukan mi, tapi min gitu. 10, 1, 2, 3. Oke, sekarang tanwin. Wasabbihhu lailan tawila. Oke, sekarang huruf zai. Qad aflaha man zakkaha. Ingat ini nunnya ada tanda sukunnya enggak? Kate, berarti dia bukan izhar, bisa ikhfa, bisa idgham. Sekarang yang tanwin. Wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa.
Oke, tanwinnya tegak lurus atau miring itu? Miring. Tanda bahwasanya tanwinnya bukan idhar. Bisa ikhfa, bisa idgham. Lanjut huruf fa. Lihat mulut saya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Alam yajidka yatiman fa'awa. Oke, sekarang huruf tak gantung ya, berarti ya, jangan ditempelkan ke makhrajnya huruf tak di sini karena nanti akan jadi nunnya seolah-olah dia idhar. Jelas nanti nunnya malah. Wa idzal kawakibu tasarat. Oke. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sekarang huruf mim. Huruf dad. Wa talhim mawdud. Yang tanwin qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Nun sukun ketemu lam, hukumnya apa? Idgham bila guna. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Azam. Gimana kata beliau? Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karrirannah. Baik. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Dha ya, tebal juga. Wa nudkhiluhum dhillan wa nudkhiluhum dhillan dhilala. Salah saya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Baik, alhamdulillah. Ikhfa selesai. Kita akan bahas hukum mim dan nun al-musyaddadataini yang bertasydid. Oke. Saya minum dulu, boleh Bu? Nah, boleh lah, ya kan? Oke, lanjut. Hukmul mimi, hukum mim, wan nuni dan nun al-musyaddadataini yang bertasydid. Hukum mim dan nun yang bertasydid. Wa ghunna miman thumma nunan syuddida wasammi kullan harfa ghunnatin bada. Gitu. Pernah dengar nggak Bu suara itu? Nggak asing ya? Ya gitu. Itu kalau di pondok itu terngiang-ngiang suara itu Bu ya. Baik. Di TPA juga ya Bu ya. Nah, artinya wa gunna dan gunnahkanlah. Apa gunnah? Suara yang mengalir dari rongga hidung. Tapi gunnah ini ada tingkatan panjangnya Ibu. Yang paling panjang ketika dia bertasydid. Ya kita nggak akan bahas terlalu panjang lebar ya, karena ini namanya aja tatbiq kok, penerapan. Yang penting prakteknya. Adapun teorinya ya kita tidak akan jelaskan semuanya, nggak cukup waktunya nanti. Wa gunna dan gunnahkanlah. Miman huruf mim, summa kemudian
Nunan huruf nun. Syuddida yang keduanya bertasydid. Wasammi dan namakanlah kullan keduanya huruf nun dan huruf mim tadi harfa ghunnatin huruf gunnah bada yang jelas. Sejak kemarin kita bahas huruf nun itu ketika ditahan suaranya panjang temponya ketika sukun itu ketika dia iqlab, betul? Ketika dia idgham, ketika dia ikhfa. Tapi itu semuanya nunnya akhirnya nggak murni, betul nggak? Ketika ketemu kaf, mangka, bukan jadi manka, jadi nggak jelas ya kan? Dia di temponya dipanjangkan tapi nggak jelas. Ketemu mim, ketemu ba, jadi mim malam, mim ba'di, nggak jadi min ba'di. Ya nggak? Ketemu ya, mayyakul, jadinya bukan nun lagi itu. Ya baru ketemu nun juga, yaitu jadi idgham, beda cerita. Tapi ketika izhar an'amta, nunnya emang jelas an, tapi temponya pendek, betul? Nah, di sini ini nun bertasydid, mim bertasydid itu merupakan tingkatan gunnah paling tinggi, bada, benar-benar jelas dia. Udah temponya panjang, makhrajnya keduanya aktif. Apa itu? Ujung lidah menempel dengan bagian atas langit-langit plus khoisyum atau rongga hidungnya keluar suaranya. Jelas benar. Udah pas makhrajnya, panjang pula. Itu ya. Baik, bada ini artinya jelas. Kita langsung ke contohnya saja. Fa ummuhu hawiyah. Baca. Ingat kalau ketemu dhamma jangan sampai ikut dimonyongkan mimnya. Gini lihat saya. Fa ummuhu hawiyah. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Agak panjang, Bu. Jangan buru-buru. Bacaan Al-Quran itu indah karena temponya benar-benar dijaga. Nah, matan Tuhfatul Atfal ini lebih memperbaiki dari segi tempo bacaan. Ya. Bukan dari segi makhraj dan sifatnya. Makhraj dan sifat akan dipelajari di matan Jazari. Tapi harusnya ini hafal dulu, Ibu. Karena ini yang paling dasarnya. Temponya dulu kita perbaiki. Ya. Coba. Ibu-ibu sekalian barakallahu fikum, kalau kita sedang banyak hutang, kira-kira minta uang sama siapa, Ibu? Minta rezeki sama siapa? Allah. Allah atau kawan? Allah. Kalau kita lagi sakit, mintanya sama siapa, Ibu? Allah. Kalau kita dulu pas masih bujang nih, minta suami, mintanya sama siapa? Minta sama Allah atau minta sama ustadznya? Minta sama Allah. Nah, Ibu pengen nggak bisa baca Al-Quran dengan tartil? Mana yang jawab cuma dikit nih? Pengen nggak? Oke, udah minta belum? Katanya susah ngucapin ain, udah minta belum? Ya Allah, saya pengen bisa ngucapin ain dengan benar. Sudah? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, nah ini perlu kita bangun hubungan yang baik dengan Allah. Jangan pintar curhat baik sama manusia, harus pintar curhat sama Allah. Manusia itu ember, Ibu. Tahu ember? Bocor kemana-mana. Ibu cerita, diceritakan yang lain. Masih mending diceritakan suaminya, diceritakan lagi sama tetangga. Udah enggak? Aib kita tersebar. Maka hati-hati kalau cerita sama orang. Karena kebanyakan orang itu bukannya peduli, tapi hanya kepo. Tahu kepo, Ibu? Pengen tahu aja, enggak mau peduli dia. Makanya Ibu jangan ceritakan aib kita pada orang lain. Ceritanya sama Allah harus gitu. Karena Allah SWT berfirman ketika ada Arab Badui tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Allah itu dekat atau jauh? Kalau dia jauh, aku akan berdoa dengan lantang. Maka turunlah ayat di surah Al-Baqarah ayat 186. Allah SWT berfirman,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, dan jika hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doanya orang yang meminta jika dia meminta kepadaku. Maka hendaklah dia falyastajibuli, memenuhiku, menjawabku, mentaatiku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka benar-benar hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Makanya Allah itu dekat, Ibu. Penting bagi kita untuk menjaga hubungan. Kedekatan anak dengan orang tua itu dari segi apa satunya? Kalau anak itu masih butuh sama bapaknya, kalau minta jajan 2000 sama bapak, sama ibu. Lah kita, kedekatan kita sama Allah dari segi apa? Sering nggak kita minta sama Allah? Dari hal-hal yang paling simpel. Para sahabat itu sendal hilang aja minta sama Allah. Kita, nah, penting Ibu. Jadi harus tawakalnya itu tinggi sama Tuhan. Ibu nggak bisa ngucapin ain, minta langsung sama Allah. Nggak bisa ngucapin ha, minta sama Allah. Nggak bisa ngucapin sod, minta sama Allah. Orang minta uang aja dikasih, apalagi minta huruf hijaiyah, insya Allah dikasih. Ya, semoga kita diberikan tartil, amin ya rabbal amin. Oke, lanjut. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ayo temponya. Ibu ketika dengar saya baca Al-Quran tadi, kira-kira nadanya aneh-aneh enggak? Datar kan? Nah, tapi dengarnya enak enggak? Semoga aja enak Ibu ya. Ya suaranya ya kayak gini asal bawaan layarnya, tapi maksudnya itu temponya itu loh. Kan rapi, betul enggak? Insya Allah rapi ya. Nah, harapannya Ibu diperhatikan temponya. Kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala, wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati, dan tajwid itu perhiasan dalam tilawah serta memperindah ketika membaca Al-Quran di hadapan guru ataupun sendirian. Ya, itu arti saya terjemahan secara makna. Di matan Jazari disebutkan seperti itu. Tajwid itu keindahan. Ibu nggak perlu belajar sampai nadanya ketarik-tarik itu. Kalau mau belajar itu harusnya tajwid dulu. Kita sering ketemu orang yang bisa sampai nada itu tinggi tapi tajwidnya dilanggar. Dilanggar tajwidnya. Ya. Saya dulu juga pernah belajar itu, Bu, ngaji lagu itu. Ros, Bayati, Hijaz, Nahawan. Ya, itu kan baca syair. Arotairon gitu kan. Bacaan Al-Qur'annya dimasukkan ke nada itu. Nah, itu kan harusnya kan kalaupun ada yang memperbolehkan tajwid dulu gitu, tajwid dulu dipelajari, nada itu ngikutin. Penting bagi ibu, bagi yang pengen tartil harus sering dengerin murotal. Faham kan? Oke. Innahu dhanna an lan yahur. Masih semangat? Masih semangat Ibu? Ay, mana suaranya ini? Nah, Ibu udah sarapan? Udah kan? Nah, semangat Ibu.
Allah ngeliat loh Bu, ini siapa yang mau dikasih tartil nih, sungguh-sungguh ndak belajarnya. Ibu, kita bisa jadi bukan anak kiai Ibu, tapi ndak ada yang larang kita bisa baca Al-Quran dengan baik. Ya, nanti di hari kiamat Ibu, semoga kita yang termasuk dipanggil Allah. Allah berfirman pada para sahabat Al-Quran, Iqra wartaqi kama kunta turattilu fid dunya. Wahai hambaku, bacalah, baca hafalan kita maksudnya, kemudian naiklah derajatmu. Maka ada yang berpendapat derajat di surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. Semakin banyak ayat yang ibu hafal, semakin tinggi derajat ibu. Dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana dulu kamu di dunia mentartilkannya. Jadi ibu, kita belajar Al-Quran dengan tartil bukan supaya dipuji orang, karena kita mempersiapkan nanti di yaumul qiyamah kita disuruh baca Al-Quran sama Allah, kita bisa membacanya dengan baik. 60 tahun hidup dikasih kurang lebih, masa nggak cukup buat belajar tajwid? Ya, yang semangat ibu. Ibu semua di sini pilihan, ya enggak? Dari sekian banyak orang yang mendapatkan flyer kemarin, yang datang cuma ibu-ibu. Yang menggerakkan semua itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya menjelaskan bisa jelas dan ibu bisa menerimanya, barangkali bukan karena saya yang alim, tapi mungkin di sini ada banyak wali-walinya Allah, ya, sehingga saya dipermudah untuk menyampaikan materinya. Makanya ibu-ibu yang semangat, ya, yang semangat seperti itu. Lanjut. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Oke, alhamdulillah. Mim sukun, mim tasydid sudah selesai, nun tasydid sudah selesai. Sekarang ahkamul mim sakinah. Hukum mim sukun. Ahkamu hukum al-mimi, huruf mim as-sakinati yang sukun. Masih ingat apa itu sukun? Sukun itu lawannya harokat. Jadi mendekatnya posisi mulut pada makhraj huruf yang sukun. Kalau mim berarti dua bibir mendekat ke dua bibir. Baca. Tadi kita baca, ada yang bacanya ada yang ya enggak? Ada kadang dia dibaca ada yang dibaca panjang. Nah, itulah hukumnya tadi, ada beda-beda. Oke, kita akan bahas satu per satu. Silakan minum dulu Ibu. Mas Waktiar mau disbah ini, mau minum sebenarnya. Ibu minum juga. Break jam 10 kan? Iya kan? Oke. Cepat aja ini Bu. Hukum mim sukun. Wal mimu in taskun taji qabla al-hijah la alifil layyinatil lidhil hijah ahkamuha thalathatul liman dabata ikhfa'un idghamu wa izharun faqata fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafiyya lil qurra'i. Oke. Wal mimu, dan adapun huruf mim, in jika taskun sukun taji hadir qabla sebelum al hija huruf hijaiyah la alifil layyinatin, la selain alifin alif, layyinatin bengkok, li menurut
Di pemilik. Al-hija, kecerdasan, maksudnya orang yang cerdas. Jadi nun min sukun ketika hadir sebelum huruf hijaiyah selain alif layyinah. Apa itu alif layyinah? Alif layyinah itu alif bengkok, Ibu. Ibu coba lihat di contoh sebelumnya. Contoh terakhir yang nun tasydid baris terakhir. Apa contohnya dibaca? 1 2 3. Fa innal jannata. 1 2 3. Bareng-bareng 1 2 3. Gini kan? Nah, Ibu sekalian barakallahu fikum. Ini apa ini? Ya. Ibu tadi bacanya makwai atau makwa? Ya lagi. Ini alif atau apa ini, Bu? Atau ya? Bacanya musai atau musa? Berarti apa ini? Alif. Inilah alif layyinah. Alif bengkok. Jadi alif itu ada yang tegak, ada yang bengkok. Intinya alif layyinah di sini adalah huruf mad. Ya, huruf mad. Gini misalnya, ini ada rukuh gratis, ada mukena gratis khusus untuk kaum muslimin selain bapak-bapak. Ibu-ibu ngambil nggak? Ibu-ibu boleh ngambil nggak? Bisa ada permungutan di Madal Arkam. Halo, ada mukena gratis. Hanya boleh diambil selain bapak-bapak. Ibu-ibu boleh ngambil nggak? Boleh. Saya kalau misalnya ada anak remaja laki-laki ngambil, boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Kan tadi yang dilarang bapak-bapak. Ya maksudnya itu, yang dilarang itu adalah laki-laki. Digunakan konteksnya katanya adalah bapak-bapak. Ini disebutkan musannif, kiai penulis. Mim sukun kalau dia terletak sebelum huruf hijaiyah selain alif layyinah. Alif layyinah ini apa sih? Huruf mad. Jadi pokoknya kalau ada mim sukun sebelum huruf mad, maka menurut orang-orang yang cerdas, ahkamuha, hukum-hukumnya mim sukun tadi salah satun ada tiga. Ya, jadi kalau misalnya ada mim sukun ketemu huruf hijaiyah selain alif huruf mad, maka hukumnya ada tiga. Berarti berkurang nih mim sukun. Huruf hijaiyah ada berapa? 29. Satunya huruf alif maddiyah. Maka kalau misalnya ada mim sukun ketemu 20, 9 kurangi 1 28 huruf hijaiyah, maka hukumnya ada 3. Kalau nun sukun ada 4. Apa aja hukum nun sukun? Idhar halqi, idgham bi guna bila guna, iqlab dan ikhfa haqiqi. Harus bisa bedain nanti. Apa aja Ibu? Pertama apa hukum nun sukun tadi? Yang pertama, nun sukun dan tanwin hukumnya yang pertama apa? Idhar apa? Idhar halqi. Yang kedua, idgham. Idgham ada apa aja? Diguna bila guna. Yang ketiga hukumnya iqlab. Yang keempat, ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Oke. Mim sukun ada 3. Li menurut man dhabato, orang yang cermat. Apa aja hukum 3 tadi? Ikhfaun, pertama ikhfa.
Ini bacanya ikhfa'un idghamun gitu bacanya. Ikhfa ada idgham, ada izhar. Faqat saja. Faqat itu artinya itu doang gitu. Kan syair Ibu ya, kayak pantun kan? Ya enggak? Kalau pantun itu kan akhirannya sama semuanya, betul enggak? Beli pempek ke pasar bawah, dibawa pulang makan berkilah, ya enggak? Meskipun menikah banyak masalah bukan alasan berpisah, gitu. Itu andalan saya kalau disuruh ngisi khutbah nikah itu. Biasanya mempelai tak tanyain, jemaahnya yang tak tanya, ibu-ibu, ya gitu. Masalah itu besak mano, sebelum nikah atau habis nikah? Habis nikah gitu kan. Mantannya tak tanyain, masalah antum nambah, masih nak lanjut tidak? Masih gitu kan. Pede dia kan masih gitu. Padahal apa masalah nih kan. Tapi masalahnya nambah, bahagianya juga nambah. Ya, namanya juga menyatukan dua insan. Karena dalam pernikahan itu ada pendewasaan diri. Setahu saya masalah itu besar-besarnya ketika awal-awal nikah. Itu kenceng nih masalah itu. Saya masih ingat dulu. Ya, kalau nggak percaya tanya aja istri saya, Bu. Masih ada di sini orangnya. Ya. Oke, agak hati-hati Bu kalau ngaji sama istri itu. Ya enggak, materinya harus hati-hati kan. Oke. Lanjut. Jadi hukumnya ada 3, ikhfa, idgham, izhar. Ikhfanya ikhfa syafawi, izharnya izhar syafawi, idghamnya idgham mimi. Nanti ada penjelasannya. Fal awwalu, hukum yang pertama adalah al ikhfa'u, ikhfa. Indal ba'i, ketika bertemu huruf ba. Oke. Ingat di sini karena ini majelis praktek jadi tidak terlalu banyak teori, yang penting prakteknya pacak. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu samar. Tapi secara teori ikhfa itu adalah keadaan antara idgham dan izhar. Kayak tadi huruf nun sukun ketemu fa. Kan posisi bibir langsung ke makhrajnya huruf fa. Kayak idgham. Tapi suara nunnya masih ada. Seperti afan. Ya kan? Suara nun sukunnya masih ada, seperti izhar. Ikhfa itu seperti itu. Keadaan antara idgham dan izhar. Terlebih kalau misalnya ikhfa-nya mim sukun dan nun sukun ini ada kadar gunnah yang panjang. Makanya nanti kita akan jelaskan sedikit kadar gunnah itu ada beberapa tingkatan. Temponya. Oke, yang paling tinggi apa? Ketika dia tasydid. Lanjut. Jadi ketika mim sukun ketemu ba namanya ikhfa. Wasammihi, dan namakanlah ikhfa-nya asyafwiyah, ikhfa syafawi. Syafawi itu yang jenisnya bibir. Syafatun kan bibir, Bu. Arabun Arab, Arabiyun orang Arab. Syafatun bibir, syafawiyun jenis bibir. Lil qurra'i, menurut para ulama qiraat. Qari satu qari, qurra banyak, qari banyak ulama qiraat. Makanya Imam Ibnu Jazari itu satu lakopnya adalah hujjatul qurra, hujahnya para qurra, para ulama qiraat. Kalau misalnya kamu kayak gini, kata siapa? Kata Imam Ibnu Jazari. Diam orang langsung. Kayak tadi kedudukan beliau di dalam bidang qiraat itu ibaratnya kedudukan Imam Bukhari di bidang hadis. Oke, lanjut. Jadi hukum pertama adalah ikhfa. Ikhfa keadaan antara idgham dan izhar. Mana buktinya? Kita baca. Yuk kita baca. Contohnya. Tarmihim bihijaratin min sijil.
Oke. Mana ikhfa antara idgham dan idhar? Saya mau tanya Bu. Huruf ba, ucapkan ba. Ab. Tanpa kokolah. Ab. Mana makhrajnya? Dua bibir nempel. Sekarang mim, ucapkan ma. Am. Mana makhrajnya? Dua bibir. Makanya huruf mim dan ba itu satu makhraj. Nah, dari sini ngucapin tarmihim gimana? Tarmihim bi. Gerakannya cukup satu saja ya enggak? Ya kan? Enggak perlu dia tarmihim bi gitu. Mangap dulu enggak perlu. Loh, tapi kalau misalnya dia mim sukun ketemu huruf ro. Wam ro. Gerak kan mulutnya? Dua kali dia. Wam ro. Tapi kalau ketemu ba, geraknya kan cuma sekali. Tarmihim bi. Nah, karena gerak sekali tadilah menyerupai idgham, tapi suara mimnya masih ada menyerupai idhar, itulah namanya ikhfa. Paham? Paham atau hamba? Ibu, kok diem? Saya bingung. Kalau ibu bingung, saya lebih bingung ya, karena guru itu harusnya lebih bingung dia kalau muridnya bingung. Gimana caranya muridnya paham? Tapi ada hadis, iyanya perempuan itu diamnya. Betul ibu ya? Ibu dulu ketika dilamar bapak itu diam apa jawab? Yo gitu. Nah, ini ada Mas Fulan nih mau ngelamar kamu. Galak ida? Yo pak. Nah gitu kan. Ada saya itu tidak, diam-diam ya. Nah, kalau ada ya enggak masalah gitu kan. Kasuistik ibu. Gitu. Pasti biasanya agak pekelah dulu. Oh enggak, gini. Lah kau galak enggak? Iya gitu kan. Ada kawan cerita itu kayak gitu. Oh istriku tak lamar dulu tuh awalnya enggak gitu. Ditanyain bapaknya, lah kamu mau enggak? Ya gitu. Gitu. Ya semoga ibu-ibu, mbak-mbak yang belum nikah ya, mbak-mbak yang belum nikah dipertemukan jodohnya jodoh yang soleh, yang ganteng, nah, yang kayo, yang akhlaknya baik gitu kan. Ada yang belum nikah? Aduh. Itu ada ya. PR saya. Oke. Ya tugasnya guru juga tanggung jawab ibu ya. Iya. Baik. Lanjut ibu ya. Kita lanjut contoh selanjutnya. Lasta alaihim bimusaitir. Baik. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ditahan. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Oke. Hukum kedua, wasani yang kedua, idghamun adalah idgham. Bimithliha ketika mim sukun ketemu semisal mim. Semisal mim apa? Ya huruf mim juga. Ata yang datang setelahnya. Wasami dan namakanlah idgham shaghiran shaghir. Ya fata, wahai para pemuda. Jadi namanya mim sukun kalau ketemu mim namanya idgham shaghir. Komplitnya idgham shaghir mithlain atau kita sering dengar dengan nama idgham mimi. Oke. Jadinya mim tasdid. Mim tasdid masuk hukumnya gunnah. Yuk kita baca langsung. Yaghfir lakum min dzunubikum. Nun sukun ketemu zal hukumnya apa? Ikhfa apa? Hakiki. Karena ikhfa ada ikhfa hakiki sama ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu mim sukun, hakiki itu nun sukun dan tanwin. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, gimana kata beliau? Buka buku.
Warabi'u al-ikhfa wa indal fadili min al-hurufi wajibun lil fadili fi khamsati min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhamantuha sif dza. Nah itu huruf dzal. Ya. Keren enggak Bu kayak gitu, Bu? Keren ya. Ya. Hafalin Bu ya. Lanjut. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Ditanya ibu sama santri dari Yaman, itu mim innakum mujrimun hukumnya apa? Idgham. Idgham was-shaghir mithlain. Nama lainnya idgham mim. Kata siapa? Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana? Wa tsani idghamum bi mithliha ata. Wasammi apa? Wasammi idghaman shaghiran ya fata. Wih, keren. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun. Ingat diperhatikan temponya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Oke, ambatakum nun sukun ketemu ba hukumnya apa? Iqlab. Kata siapa? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Gimana? Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Makanya dibikin nazam biar mudah ngafalnya. Oke. Wasalisu dan hukum yang ketiga daripada mim sukun adalah al-izharu izhar fil baqiyah pada huruf-huruf sisanya. Tadi ada huruf apa aja? Huruf ba sama huruf mim. Maka huruf mim ketemu selain ba dan mim hukumnya izhar. Ya, fil baqiyah yang tersisa min ahrufin daripada huruf-huruf hijaiyah. Wasamiha dan namakanlah huruf-huruf yang tersisa tadi ya syafwiyah. Huruf-huruf idhar syafawi. Ya. Namanya idhar syafawi. Kalau nun sukun dan tanwin idhar apa? Halqi. Jadi udah enak Ibu. Pokoknya selain mim dan ba, mimnya dibaca am. Ndak ya. Kalau ketemu ba ambihum panjang dia. Kalau ketemu selain huruf ba dan mim panjang dia. Wahdhar tapi hati-hati. Wahdhar artinya dan hati-hati. Lada ketika mim sukun bertemu wawin huruf wawu, wafa dan huruf fa. Hati-hati apa? Antakhtafi diikhfakan alias jangan sampai diikhfakan. Kalau diikhfakan berarti mengucapkan mim sukunnya dari makhrajnya wawu dan huruf fa nanti ya. Amwalahum jadi awalahum. Anfusihim jadi hum fiha jadi hum fiha. Hati-hati itu. Li qurbiha kenapa? Li karena qurbiha dekatnya huruf mim dengan huruf fa walittihadi dan samanya huruf mim dan huruf wawu dari segi makhraj. Coba Ibu ucapkan af. Dekat gak? Dekat. Au sama dua bibir. Fa'rifi maka ketahuilah. Ini mau kita baca semuanya atau baca sebagiannya? Semuanya? Ini jadi nanti habis zuhur lanjut. Kalau jadi kita baca semuanya, kalau nggak jadi ya baca ke sebagiannya aja ya. Soalnya banyak nian ya Bu. Nah, kita coba dulu ya. Agak cepat nih. Ketemu ulang. Walladzina hum li furujihim hafizun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
ويهديكم صراطا مستقيما ألم نشرح لك صدرك والذين هم لفروجهم حافظون sama ya, nanti saya hapus lah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Fathahnya dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Ibu kira-kira nadanya kepancing nggak ngikutin? Kepancing ya. Makanya harus hati-hati milih guru. Ya, karena kita bakal ngikutin beliau. Ya, bakal niru-niru beliau. Mohon maaf Ibu ya. Enggak, mohon maaf sih. Saya sepil aja nih. Saya tuh nggak pernah menyuruh kawan-kawan ngaji itu buat melihara jenggot. Mereka sendiri melihara jenggot. Nggak pernah tak suruh potong celananya di atas mata kaki. Nggak pernah tak suruh Ibu. Potong dewek mereka. Karena lama-kelamaan dia akan ngikutin gurunya. Ya, mereka ngikutin. Mungkin banyak di sini kan. Emang saya pernah nyuruh ibu bercadar? Kan nggak pernah. Pakai cadar sendiri. Ya kan? Sehingga akhirnya kan harus hati-hati milih guru. Nah, milih guru ini bukan hanya dari segi titelnya saja. Bukan hanya dari segi dia pernah sekolah di mana. Dari keilmuannya juga harus penting. Bisa ditandai dengan dia punya sanad ilmunya apa enggak. Bisa ditandai dia ketika menjelaskan itu benar-benar paham apa enggak. Terus akhlaknya, ya akhlak ini PR Bu. Saya juga masih PR akhlak saya ini. Mungkin saya ini masih banyak kurang ajarnya juga. Ya, tapi kita doa sama Allah semoga kita diberikan akhlak yang baik kayak akhlaknya Nabi SAW. Maka kalau ada masalah, pasti ada salah kita Bu. Karena pada akhirnya ketika ada konflik, kita pun belum punya akhlaknya Nabi SAW. Coba kalau kita punya akhlaknya Nabi SAW, jangankan orang Muslim, orang kafir pun senang, betul nggak? Jadi kalau misalnya kita ada problem dengan suami, saya ada problem dengan istri, ada masalah, ya salahin diri kita. Karena pada akhirnya kita nggak seindah akhlaknya Nabi SAW. Kalau mau benar-beneran nggak ada habisnya, ya nggak? Gitu itu ya. Mas ngalah terus, ya enggak apa-apa. Namanya di dunia capek. Supaya kita sadar, emang harusnya akhirat yang kita kejar. Betul enggak? Kita baca lagi. Udah istirahat ya. Nah, yang sisanya ibu baca sendiri ya. Kita lanjut nanti habis istirahat hukum lam sukun pada lafaz al dan pada fi'il sama hubungan dua huruf dan nanti jenis-jenis mat. Jadi ibu habis zuhur yang apa Bu? Fa. Ada pernah belajar sama guru ya, Bu Maryam. Ya. Oh, sa gitu ya. Huruf ta itu sifat pertamanya adalah hams. Hams itu mengalir nafas. Oke.
kebanyakan apa yang saya sampaikan itu berdasarkan perkataannya Syekh Aiman Rusiswaid. Nah, huruf ta ini, hamas ini sangat jelas ketika dia sukun. Kayak kol-kolah. Kol-kolah itu jelasnya ketika apa? Sukun. Ada, ya enggak? Memantul. Jadi tidak semua sifat itu selevel dia keadaannya ketika sukun dan harokat. Kayak huruf sin aja itu. Ketika harokat sa, suara s-nya pendek sa. Tapi ketika sukun bis, panjang dia. Jadi ternyata sifat-sifat itu antara sukun dan harokat tidak mesti sama dia. Termasuk sifat hamasnya. Hamas ini emang mengalir nafas, tapi huruf ta, suara ta ti tu, kalau mau dengar ta ti tu, ada nafas sedikit yang keluar. Ta ti tu. Ketika sukun at. Karena kalau misalnya suaranya fa ti tu, ta ti tu, itu c. Secara makhraj salah udah. Kalau suaranya ta ti tu, maka sifat setelah hamas ini adalah shiddah. Shiddah itu tertahan suara karena tipe makhrajnya inghilaq, tipe mengunci. At. Hamasnya gimana? Ketika setelah shiddah. Seperti itu. Itu yang saya pahami. Dan saya ada dasarnya. Kita bisa buka syarah Jazari dan kita juga bisa tanyakan ke ustadz saya gitu kan. Nah seperti itu. Makanya harus ada ketika ada perbedaan itu harus bawa kitab. Mana dasar Anda ngucapin tak itu seperti itu, inhibas. Jadi ada nafas yang ngalir. Terus gimana cara Anda menjelaskan huruf tak itu tadi itu ada nafas ngalir ketika harokat? Bagaimana jelasin huruf syiddah ini? Akan ada sebuah pertentangan. Ya, seperti itu. Ya, kalau misalnya mungkin beliau dapat sanadnya seperti itu, wallahu a'lam. Adapun kalau ibu mau dengerin murotal, pasti ketika ngucapin tak harokat seperti itu ya. Yang ketika ngucapin tak harokat seperti itu. Tati itu. Tabat yada, ada nggak mendengar Syekh Misra Rasid? Tabat nggak ada. Seperti itu. Wallahu a'lam. Itu mungkin bisa disampaikan di sesi ini. Kita datang lagi di 10.15. Berapa? 10.20. 10.20 kita ngumpul lagi. Wallahu ta'ala alam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.